Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita akan mulai morning prayer pagi hari ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Mari sama-sama sembah Tuhan. Haleluya. Kami mau senangkan hatimu Tuhan, kami mau senangkan Engkau Yesus. Ini pujian kami, ini sembah kami Tuhan. Oh,
memuliakan-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Shalom saudara, selamat ketemu lagi kita di dalam Family Morning Prayer pagi hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini kami boleh kembali mengikuti Family Morning Prayer Tuhan pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Kami percaya semuanya kalau kami boleh ada ini karena anugerah. Sebab itu kami mau pakai hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami siap untuk menerima firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan supaya kami mengerti dan kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, mungkin saudara sering mendengar ya tentang apa itu memuliakan Tuhan. Kita harus memuliakan Tuhan. Ya, kita sering mendengar istilah itu. Kita sering dihimbau untuk kita memuliakan Tuhan. Tetapi apakah yang saudara pahami tentang memuliakan Tuhan itu ya? Nanti kita akan belajar di situ. Memuliakan Tuhan itu apa sesungguhnya? Bagaimana cara kita memuliakan Tuhan? Sikap yang seperti apa? Sikap yang memuliakan Tuhan. Nah, kita mau belajar di situ. Memuliakan atau dari kata asli mulia itu berarti menaruh hormat atau menghormati. Kalau kita bicara kualitas itu memberikan nilai yang tinggi ya terhadap sesuatu. Jadi memuliakan Tuhan itu bisa dikatakan bahwa satu sikap hati yang menghasilkan satu tindakan untuk menaruh hormat atau untuk menunjukkan bahwa kita menghormati Tuhan, menghormati Allah, kita sedang memberikan nilai yang tertinggi kepada Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Nah, bagaimana cara kita memuliakan Tuhan? Ada 3 yang saya mau sampaikan di sini, saudara ya. Yang pertama, memuliakan Tuhan melalui pujian, penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. Dan itu dimulai harus dari sikap hati, saudara. Bukan sekedar mulut kita mengucapkan. Banyak orang menyanyi lagu rohani, tetapi belum tentu dia memuji Tuhan. Ya, belum tentu dia memuliakan Tuhan. Banyak orang menyanyikan atau memuji Tuhan, tetapi belum tentu dia memuliakan Tuhan. Sebab memuliakan Tuhan dimulai harus dari dalam hati. Apa yang ada di dalam hati itu yang meluap keluar. Percuma kita menyanyikan pujian kepada Tuhan kalau hati kita masih ada kemarahan, masih ada kepahitan, masih ada kekecewaan, ada iri hati, menyimpan dendam dan sebagainya, tidak bisa mengampuni, sementara kita menyanyikan puji-pujian buat Tuhan. Firman Tuhan katakan begini ya, di dalam Matius yang ke-15 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Nah, firman Tuhan katakan begini ya, Matius 15 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9 dan Markus 7 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Tuhan Yesus berkata kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Dia katakan bahwa benarlah nubuatan Nabi Yesaya tentang kamu, katanya gitu kan. Bahwa bangsa ini memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tetapi padahal sesungguhnya hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara bisa menyanyi nyanyian rohani, saudara bisa memuji Tuhan. Tetapi kalau tidak didasari dengan sikap hati yang benar,
maka kelihatannya kita sedang memuliakan Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan, sekalipun engkau menyanyi dengan mulutmu, memuji dengan mulutmu, tetapi kalau hatimu jauh daripada Tuhan, engkau sesungguhnya sedang tidak memuliakan Tuhan. Saudara ya, ibadahmu percuma, firman Tuhan katakan. Nggak ada gunanya ketika semuanya itu tidak dimulai dari sikap hati. Oleh sebab itu, memuliakan Tuhan bicara tentang sikap hati. Nah, dari sikap hati yang memuliakan Tuhan, maka itu muncullah keluar, meluap, pujian, pengagungan kepada Tuhan. Melalui perkataan kita, melalui mazmur, melalui puji-pujian, melalui nyanyian rohani yang kita naikkan kepada Tuhan. Disitulah kita sedang memuliakan Tuhan. Jadi memuliakan Tuhan dimulai dari sikap hati yang kemudian meluap melalui puji-pujian, melalui doa, melalui penyembahan, melalui pengagungan kepada Tuhan. Ya, itu yang seharusnya kita lakukan di dalam hidup kita. Tidak ada gunanya kalau kita memuji Tuhan, tetapi hati kita syarat dengan perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan katakan apa tadi? Bahwa percuma engkau beribadah kalau ketika engkau mengucapkan pengagungan kepada Tuhan, tetapi hanya sekedar lip service, sekedar keluar dari bibir, padahal hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, jadi memuliakan Tuhan Allah itu harus dimulai dari sikap hati. Lukas 6 ayat 45, apa yang keluar, yang diucapkan dari mulut kita, itu meluap dari dalam hati. Jadi dimulai dari hati dulu, saudara, baru kemudian keluar dalam bentuk verbal, ya, ucapan-ucapan yang memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, memuliakan Tuhan Allah itu dengan perbuatan kita. 1 Korintus 10 ayat yang ke-31, di sana dikatakan, baik engkau makan, baik engkau minum, atau engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara tidak cukup hanya memuji Tuhan lewat mulutmu. Saudara nggak cukup punya sikap hati dan kemudian memuji-muji saja. Itu nggak cukup. Itu harus disertai dengan satu tindakan, ya, disertai dengan satu kemauan, satu tekad, satu kehendak untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Ada satu sikap kesediaan kita menuruti setiap kebenaran firman Tuhan. Jadi sikap hati dikeluarkan dalam pernyataan verbal dan kemudian diekspresikan dalam tindakan. Nah, itu memuliakan Tuhan. Apapun yang kau lakukan, engkau lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, penurutan akan firman Allah yang mutlak ketika kita bersedia melakukannya, itu kita sedang melakukan atau memuliakan Allah. Ya, bukan hanya sekedar dengan bibir, saudara, tetapi kita lakukan dengan tindakan kita, dengan perbuatan kita. Kita sepakat dengan Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Sebab itu sebagai orang Kristen, kita harus dengan tekun belajar firman, membaca firman, merenungkan firman, dan terus berkomitmen untuk melakukan firman. Melalui pembacaan firman, kita merenungkan firman, kita mengerti, kita mulai diberikan kepekaan oleh Roh Kudus untuk dapat mengerti, untuk dapat menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Memuliakan Tuhan itu adalah kesediaan untuk bukan sekedar punya sikap hati, tetapi melakukan kebenaran firman Tuhan secara konsisten di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, ya, kemanapun kita pergi, ada kesediaan untuk menuruti atau
penurutan akan firman Allah secara mutlak di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, Amsal 3 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Orang yang memuliakan Tuhan itu akan dapat dilihat dari bagaimana cara dia memperlakukan harta atau berkat yang Tuhan berikan buat kita, ya. Saudara, kalau saudara diberikan berkat yang banyak, jumlahnya yang banyak, Tuhan pasti punya maksud. Tuhan pasti punya rencana di sana. Nah, orang yang memuliakan Tuhan dapat terlihat dari bagaimana dia menggunakan setiap fasilitas, setiap berkat, setiap sarana yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Apakah kita melakukan itu semua dengan harta kita, memperlakukan itu hanya sekedar untuk mementingkan keinginan diri kita, memuaskan daging kita, kita bisa membangun rumah yang besar, yang mewah, kita menggunakan berkat itu untuk membeli mobil yang mewah, kita bisa makan makanan yang termahal, menyekolahkan anak-anak kita di luar negeri. Semua nggak ada yang salah, saudara ya. Saya tidak katakan itu salah. Itu nggak ada masalah dengan itu. Tetapi seberapa besar porsi kita juga untuk melakukan hal yang lain? Bagaimana kita melihat orang-orang miskin di sekitar kita? Bagaimana kita melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan? Apakah kita sibuk dengan urusan pribadi kita, sibuk mementingkan kepentingan diri kita, sibuk memuaskan hawa nafsu kedagingan kita, dan sementara kita tutup mata melihat sekeliling kita mengalami kekurangan, mengalami kesulitan, saudara. Nah, orang yang memuliakan Tuhan bisa terlihat dari bagaimana cara menggunakan harta atau berkat yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya. Atau yang kedua, kita bisa tenang-tenang dengan nyaman kita beribadah di satu gedung yang megah, gedung yang mewah, saudara ya, dengan sound system yang begitu hebat, begitu mahal, kursi yang empuk, AC yang nyaman. Ya, meskipun sekarang kita nggak tahu semuanya itu buat apa ya, saudara ya, karena semua kita ibadah online sekarang ini ya. Kayaknya semuanya seperti sia-sia. Tetapi ada masanya kita duduk di satu gedung yang luar biasa hebat, ya, dingin, empuk kursinya, sound system yang nyaman dan sebagainya. Sementara ada saudara-saudara seiman kita yang beribadah dengan atap rumbia, lantai mereka masih tanah, ya. Kemudian tempatnya masih terbuka. Mungkin kalau hujan mereka harus minggir sedikit karena bocor dan sebagainya. Bagaimana kita melihat, kita meresponi keadaan seperti itu? Apakah kita akan diam saja dan sementara kita asik dengan membangun kerajaan kita sendiri, kebesaran nama kita, kehebatan kita, ambisi kita, atau kita melakukan apa yang Tuhan mau? Kumpulkanlah harta di surga, kata firman Tuhan, ya. Jangan kumpulkan harta di bumi, kumpulkan harta di surga. Nah, sebab itu ayat ini katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dengan apa? Dengan harta kita. Bagaimana kita melakukannya? Apakah hanya untuk urusan pribadi, kesenangan-kesenangan pribadi, atau kita melakukan untuk kemuliaan Tuhan? Saudara, ketika kita melakukan semuanya itu untuk asik urusan kita sendiri, untuk mempertontonkan segala kemewahan itu kepada orang-orang lain, kita nikmatin untuk memenuhi kepuasan kedagingan kita, saudara, kita sedang tidak memuliakan Tuhan. Sementara kita menutup mata terhadap kemiskinan, terhadap saudara-saudara seiman kita yang keadaan gerejanya masih mengalami memprihatinkan kondisinya, saudara ya. Dan kita tutup mata dengan itu. Kita lihat begitu banyak orang yang mungkin membutuhkan. Saudara, kita tidak sedang memuliakan Tuhan.
kita asik dengan urusan duniawi kita, dengan ambisi kita, dengan kedagingan kita, itu sesungguhnya kita sedang memposisikan diri kita sebagai musuh salib Kristus. Filipi 3 ayat yang ke-17, 18, 19. Saudara bisa baca di sana bagaimana, mungkin ada bagusnya ya kalau kita baca ya. Di dalam Filipi 3 ayat yang ke 18, demikian firman Tuhan. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Saudara, kalau Tuhan percayakan berkat yang banyak, yang besar jumlahnya buat saudara dan saya, apa yang kita akan lakukan, saudara? Apakah kita hanya mau pakai itu semua untuk memuaskan hawa nafsu kita, ambisi kita, kedagingan kita, kesenangan duniawi kita semata-mata tanpa memikirkan perkara-perkara yang lain? Tanpa kita peduli dengan saudara-saudara seiman yang memerlukan itu semua. Saudara sedang memposisikan diri sebagai seteru salib Kristus, bukan sedang memuliakan Tuhan. Sebab itu, ini waktunya saudara ya, dalam situasi seperti sekarang ini, di mana kita tidak bisa beribadah secara tatap muka langsung di sebuah tempat, satu gedung yang memadai, yang bagus, yang mewah, yang besar, karpet yang empuk, AC yang nyaman, sound system yang bagus. Kita mulai merenungkan, apakah yang kita lakukan selama ini kita betul-betul sedang memuliakan Tuhan, atau kita sedang membangun kerajaan kita sendiri, saudara. Saudara yang diberkati Tuhan begitu luar biasa, kita selama ini sedang memikirkan semua hal yang menyenangkan hati kita, menyenangkan daging kita. Sementara dengan situasi sulit seperti sekarang ini, banyak orang mengalami kesusahan, banyak orang mengalami kebangkrutan juga, saudara ya. Banyak orang kehilangan pekerjaan, saudara. Bagaimana dengan sikap kita hari ini? Mari, sebagaimana firman Tuhan katakan, bahwa kumpulkanlah harta di surga. Di dalam Matius 25 jelas di sana ditulis bagaimana kita seharusnya bersikap. Apakah kita bersikap seperti kambing atau kita seperti domba, saudara ya? Mana yang saudara pilih? Ini waktunya, kesempatan kita untuk merenungkan kembali, apakah apa yang kita lakukan selama ini sudah sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, atau kita sesungguhnya sedang menjadi seteru salib Kristus. Itu menjadi perenungan buat kita semua, ya, saudara. Nah, itu yang saya mau sampaikan kepada saudara. Saya akan tutup firman Tuhan hari ini dengan satu ayat di dalam Lukas 14 ayat yang ke-33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Orang yang memuliakan Tuhan, orang yang memiliki sikap hati memuliakan Tuhan, dia menaruh Tuhan, menempatkan Tuhan di tempat yang tertinggi. Kita memberikan nilai yang tertinggi buat dia. Sebab itu mari kita renungkan. Apa yang kita lakukan ketika kita bangun pagi-pagi, buka mata? Apa yang pertama kita kerjakan? Itu menjadi prioritas di dalam hidup kita. Dan itu menunjukkan siapa yang kita sembah, siapa yang kita muliakan. Saudara,
Ketika saudara sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, maka saudara pasti akan menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidupmu di atas segala sesuatu. Melepaskan diri dari segala miliknya dan kemudian memprioritaskan Tuhan di atas segala sesuatu. Demikian firman Tuhan, dan ini menjadi perenungan kita bersama selama masa-masa pandemi seperti sekarang, di mana kita tidak bisa beribadah secara offline di dalam gereja, ya, dalam sebuah bangunan gereja. Ya, ternyata kita bisa lihat bagaimana semua fasilitas yang begitu hebat hari ini tidak ada artinya, semua saudara, ya. Jangan sampai saudara satu hari di mana Tuhan izinkan peristiwa semua harta milik yang kita miliki, seberapapun banyaknya, menjadi tidak ada artinya. Kita sudah membangun kerajaan begitu hebat, membangun kekayaan begitu hebat, tetapi ternyata satu titik tidak ada satupun yang berguna buat kita di dunia. Firman Tuhan katakan, seberapapun hebatnya kita, ya, seberapapun banyaknya kekayaan kita, seberapapun besarnya harta yang kita miliki, itu tidak bisa dapat menjadi tebusan nyawa bagi kita. Renungkan ini, dan mari kita belajar untuk sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, dimulai dari sikap hati, disertai dengan ekspresi tindakan, dan penurutan akan firman Allah, dan melakukan apa yang benar sesuai dengan kebenaran firman. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman yang singkat pada pagi hari ini ya Tuhan. Mari meteraikan firman-Mu di dalam hati kami supaya kami dapat mengerti, menangkap sungguh-sungguh firman-Mu Tuhan, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sampai satu titik di mana kami boleh kembali pulang, dijemput oleh Bapa untuk masuk dalam kerajaan yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kalau hari-hari ini kami masih melihat bagaimana pandemi COVID ini masih melanda bangsa ini, bahkan bangsa-bangsa di dunia. Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami Tuhan, bahkan seluruh bangsa-bangsa di dunia Tuhan. Mari Tuhan, Engkau kiranya terus menyertai bangsa ini, meluputkan dari segala kuasa-kuasa yang jahat, dari segala roh maut, roh celaka, dari segala sakit penyakit yang ada ya Tuhan. Tuhan terus berikan hikmat buat presiden kami, buat wakil presiden kami, buat para menteri, bahkan seluruh pembantu presiden yang ada, buat para kepala daerah yang ada Tuhan, untuk dapat menanggulangi setiap peristiwa ini dengan cara yang benar, sesuai dengan hikmat dan tuntunan dari Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik. Segala sesuatu ada di dalam kendali-Mu ya Tuhan. Sebab itu kami memohon belas kasihan-Mu, biarlah semua terjadi menurut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kalau sebentar lagi bangsa ini Tuhan, bangsa kami sedang mengadakan pilkada di mana-mana Tuhan. Engkau campur tangan dalam seluruh proses yang ada ya Tuhan. Jauhkan segala kecurangan, dari hal-hal yang jahat, dari segala perpecahan, bahkan rencana-rencana yang jahat dari oknum-oknum tertentu Tuhan, semua kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar, dan Tuhan sendiri yang menetapkan para pemimpin yang Tuhan pilih sendiri untuk memimpin setiap daerah di dalam keadilan dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas negeri kami, atas bangsa ini seperti di surga. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di lain kesempatan. Haleluya.